Kalau kamu sempat bertanya-tanya, kapan terakhir kali Indonesia menang lawan Cina? Jawabannya, sebelum grup Dewa 19 rilis album pertama. Tapi Kamis malam, 5 Juni 2025, sejarah akhirnya mengangkat tangan dan bilang, Indonesia menang. Timnas Indonesia berhasil membekuk Cina 1-0 dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol sematawayang dicetak oleh Ula Romeni lewat titik putih. Penalti yang lebih manis ketimbang es kopi susu promo di aplikasi ojek online. Menangnya nggak main-main. Garuda menang atas Cina dalam nuansa lebaran Idul Adha, kekompakan tim dan sorai supporter. Tapi justru itulah yang bikin kemenangan ini makin sedap. Emil Audero yang debut di bawah Mistar tampil tenang. Mirip mantan yang bilang, nggak apa-apa, padahal hatinya remuk. Pelatih Patrick Kluivert, yang dulu dikenal karena sundulannya di Piala Dunia 1998, kini mulai dikenal karena keputusannya yang cukup brilian. Nama Ula Romeni langsung disambut gegap gempita. Dialah pencetak gol yang bisa membuat supporter Indonesia spontan nyanyi dan bersorak. Penalti menit ke-45 itu bukan cuma bikin Cina gigit jari, tapi juga memastikan langkah Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bayangkan, dari negara yang dulu sering jadi bulan-bulanan, kita sekarang justru jadi ancaman nyata di grup C. Apa rasanya punya 12 poin dan langsung lolos? Rasanya seperti dapat cashback 100% pas saldo e-wallet lagi sekarat. Kekalahan Bahrain atas Arab Saudi jadi berkah tak langsung buat Garuda. Dengan Bahrain dan Cina cuma mentok di 6 poin, Indonesia naik ke posisi keempat klasemen grup C dan tinggal jaga posisi di laga pamungkas lawan Jepang. Dan kabar baiknya, Jepang sudah lolos, jadi mungkin mereka bakal nurunin tim cadangan, atau tim B, atau tim C yang isinya mungkin para pemain magang. Laga tandang melawan Jepang di Suita, Osaka, tetap jadi tantangan. Meski secara matematis Indonesia aman, tetap saja menghadapi Jepang ibarat ketemu dosen killer pas mau sidang skripsi. Tapi siapa tahu Jepang kasih kelonggaran. Dengan rotasi skuad, peluang Indonesia untuk minimal dapat hasil imbang tetap terbuka. Dan andai kalah pun, posisi 4 besar masih aman. Jadi, ini bukan tentang menang, tapi tentang main dengan kepala dingin dan lutut tidak gemetar. Oke, Garuda sudah di putaran keempat. Di babak ini, Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim kuat dari grup A dan B, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Yordania juga Arab Saudi. Main di tempat netral pula, tanpa doping moral dari supporter GBK. Tapi, modal Garuda bukan cuma semangat, juga punya Jai Idzes yang tegas kayak satpam perumahan, Emil Audero yang dingin kayak freezer, dan Tom Haye yang bisa pegang ritme kayak DJ. Masalah Garuda sekarang bukan cuma formasi, tapi juga manajemen energi. Jangan sampai pemain kelelahan karena rotasi minim. Kluivert kudu pinter-pinter utak-atik pemain biar nggak ada yang meledak karena cedera. Di sisi lain, tekanan dari publik dan netizen juga mesti diatur. Harapan makin tinggi, apalagi setelah 59 tahun puasa menang lawan Cina. Tapi kalau Garuda bisa tetap fokus, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 bukan mimpi. Kemenangan atas Cina bukan garis akhir, tapi garis start. Timnas Indonesia lagi dalam tren positif, dan ini harus dijaga. Lawan sudah mulai waspada, media internasional mulai melirik, dan fans mulai punya harapan baru. Kalau Kluivert bisa terus bikin racikan strategi ciamik dan para pemain tetap lapar akan kemenangan, bukan gak mungkin 2026 jadi tahun di mana Garuda akhirnya terbang ke Piala Dunia. Saat itu, stadion manapun bakal terasa seperti GBK. Terima kasih telah menyimak. Sisihkanlah waktu untuk ketuk tombol subscribe, like, dan komentar. Salam Sporta.